Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Dwi Yatmiko, kelas non-reguler dengan NIM 18721700008, Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rista, SPD, MPDE pada mata kuliah Pengantar Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menanggapi video yang sebelumnya sempat dibahas bersama di WA Group. Nah, video ini dikemukakan oleh Bapak Anies Baswedan selaku mantan Gubernur DKI Jakarta periode yang lalu. Beliau memaparkan tentang ekonomi kerakyatan, dalam hal ini adalah koperasi, dibahas sedemikian rupa oleh beliau. Nah, dan saya coba akan menanggapinya. Nah, ekonomi kerakyatan memang bahasan yang rutin, bahasan yang senantiasa diulang-ulang tiap tahun. Konsep social market ekonomi sekarang menjadi social market environment economy. Di luar negeri telah dilaksanakan, salah satunya di Jerman, sudah melaksanakan konsep ini. Nah, permasalahan kemiskinan dapat diselesaikan dengan instrumen ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar pasar beroperasi terlebih dahulu dan kita lihat timbul kegagalan pasar atau tidak. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut bukan melalui instrumen pemerintah, melainkan diselesaikan dengan instrumen pasar juga. Kita melihat 3 jenis ekonomi yang terkenal di dunia ini. Ada sosialis, kapitalis, dan campuran. Pada perekonomian negara kita, menganut sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya memang baik karena mengakomodir kemaslahatan untuk rakyat. Namun ini diharapkan tidak hanya berhenti di wilayah filsafat, harus pada kegiatan nyata yang berdampak langsung juga pada rakyatnya. Namanya filsafat keadilan masih sebagai slogan, seperti pada koperasi, yaitu sebagai sokoguru atau tiang penyangga. Di sini kita ambil contoh dari negara luar. Pertama di Selandia Baru, negara yang kecil mempunyai koperasi bernama Fonterra. Di sini itu ada 9.000 peternak sapi, tapi dengan jumlah sebesar itu mampu menguasai pasar ekspor 30% susu dunia. Luar biasa bukan? Lanjut, di Spanyol ada Basque Mondragon. Bisnis keuangan retail di sini hanya mempunyai 80.000 karyawan dengan rasio upah tidak boleh 5 kali lebih rendah dari gaji top manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi anggaran. Yang ketiga ada Yunani, Pulau Sifnos. Penduduknya memang hanya 3.000 jiwa, tapi di sana dibuat koperasi, yaitu membuat suatu teknologi listrik terbarukan. Juga di Jerman, 50% energi terbarukan dihasilkan juga lewat koperasi. Hal ini merupakan contoh nyata filosofi yang diimplementasikan menjadi sesuatu hal yang begitu besar manfaatnya bagi rakyat itu sendiri. Mengapa koperasi sulit berkembang di negara kita? Nah, menjadi pembahasan yang sangat unik. Nah, selama kita tidak bisa menerjemahkan ke dalam bentuk regulasi, pasti koperasi akan sulit berkembang dan bersaing dengan perbankan konvensional. Dan kalau kita menanyakan apa yang akan dikerjakan besok, jangan tanyakan apa isinya besok yang hendak dikerjakan. Nah, semua orang di sini tuh bisa mengarang bebas. Pada sistem ekonomi feodalisme, kemudian dialihkan kepada sistem kapitalis. Ada juga alternatif sosialis, lalu muncul social market ekonomi di Indonesia. Nah, efek samping dari ekonomi kapitalis antara lain ketidakpedulian terhadap kerusakan lingkungan. Ada ketimpangan yang melebar akibat distribusi pendapatan yang tidak merata, kegagalan pasar, dan siklus ekonomi yang boom seketika. Nah, sebagai masukan ke depannya, kita bukan memusuhi salah satu sistem ekonomi tersebut, namun yang perlu kita lakukan adalah membuat suatu terobosan baru, dan hal tersebut kita besar-besarkan akan menjadi familiar. Dan seketika menjadi familiar itu, kita harus mengimplementasikannya. Ke depan kita perlu mendorong perubahan
Dan secara bertahap pertumbuhan ekonomi koperasi bisa beralih menjadi mainstream. Bukan hanya itu yang diharapkan, bahkan bisa menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia sekarang ini. Ya, sekian presentasi pembahasan tanggapan video yang sebelumnya dibahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua. Salam.